Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustadz, anak ingin menikah tapi masih SMA. Gimana Ustadz? Iya. Kenapa? Tidak masalah. Lebih cepat lebih bagus. Lebih cepat lebih bagus. Kasih tahu ke orang tua, seperti yang saya sampaikan tadi malam. Sampaikan hadisnya. Perintah Nabi SAW, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian sudah mampu menikah, hendaklah segera menikah. Karena menikah itu lebih memelihara pandangan dan menjaga kemaluan. Asal sudah mampu. Apa kategori mampu? Sebagaimana telah saya sampaikan tadi malam, kata para ulama, dua saja. Yang disebut mampu menikah itu dua saja. Yang pertama, sudah bisa berhubungan suami istri. Anak SMA udah bisa belum? Na'udzubillah kalau mereka terjerumus dalam zina. Yang kedua, mampu membiayai pernikahan. Nah sekarang jemaah sekalian, bagaimana kalau dia belum mampu? Maka Nabi SAW bersabda, wa man lam yastati fa alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi perisai baginya. Tapi puasa beneran. Puasa beneran itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan pandangan, tidak melihat kepada yang haram, menahan lisan, tidak berucap yang haram, menahan telinga, tidak mau mendengarkan yang haram. Itu hakikat puasa. Hakikat puasa adalah menjauhi perbuatan yang haram. Apalagi solusi lain jemaah sekalian, terutama anak-anak muda yang belum mampu nikah. Rajin menuntut ilmu, rajin menghadiri majelis-majelis ilmu. Lebih bagus lagi masuk pesantren, supaya nggak lihat-lihat lagi perempuan. Hilang sudah syahwatnya, atau minimalnya berkurang kalau masuk pondok pesantren. Kalau belum mampu masuk pondok pesantren, ikut terlibat di panitia-panitia kajian. Seperti alhamdulillah saya lihat sudah ada Malut Mengaji. Ini bagus. Anak-anak muda ikut terlibat dalam pengajian-pengajian dan menjadi panitia kajian. Tapi ingat, panitia harus ikut belajar. Jangan dia sibuk ke sana kemari, dia nggak ikut belajar. Dia akan menjadi seperti lilin yang menerangi orang lain tapi membakar dirinya sendiri. Jadi harus ikut belajar. Dan lihat jemaah sekalian, bagaimana semangat dakwah Rasulullah SAW. Abu Thalib sudah diranjang kematiannya, Rasulullah SAW masih datang kepadanya menyampaikan dakwah. Nabi masih berdakwah kepadanya. Lihat semangat beliau dari awal sampai akhir, sampai Abu Thalib sudah mau mati, maka Nabi SAW masih berdakwah kepadanya. Tapi hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Kita hanya berusaha. Jadi jangan terlalu difikirkan. Orang tidak mau dengar apa yang kita sampaikan, jangan terlalu dipikirkan. Yang penting kita sudah menyampaikan, karena hidayah di tangan Allah. Sebaliknya jemaah sekalian, ada pemuda Yahudi. Pemuda Yahudi, dia sakit juga, sudah mau mati. Rasulullah SAW berdakwah kepadanya, dan ternyata dia masuk Islam. Allah berikan hidayah kepadanya. Jadi kita nggak tahu siapa yang Allah berikan hidayah, maka sampaikan saja dakwah. Jangan terlalu difikirkan orang itu mau terima dakwah kita atau tidak, keluarga kita mau terima dakwah atau kita atau tidak. Jangan terlalu difikirkan, itu bukan urusan kita. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita menyampaikan dengan cara yang baik. Maka jemaah sekalian, ini juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah Abu Thalib. Semangat Rasulullah SAW dalam berdakwah. Ada satu lagi pelajaran penting yang tadi terlewat. Seseorang itu tergantung akhir hayatnya. Tergantung akhir hayatnya. Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik.
maka begitulah nasibnya di hari kiamat. Dia dikumpulkan bersama dengan orang-orang kafir. Walaupun sepanjang hidupnya seseorang itu berbuat baik, tapi kemudian dia tutup dengan perbuatan dosa, maka seperti itulah keadaan dia di hari kiamat. Sebagaimana juga Nabi SAW mengingatkan, innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung penutupannya. Apakah dia husnul khatimah atau su'ul khatimah? Yang dimaksud husnul khatimah kalau dia tutup hidupnya dalam keadaan bertakwa kepada Allah, tidak bermaksiat. Sebaliknya su'ul khatimah itu kalau dia tutup hidupnya dalam keadaan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, atau belum tobat dari maksiatnya. Itulah jemaah sekalian yang harus kita khawatirkan.